Selamat datang kepada kakak-kakak pembina dan juga adik-adik Pathfinder yang telah memilih mengikuti, eee, counselor dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang The Counselor Support Team dengan kode PFAD 100 oleh, saya Master Guide Pamela Simajuntak dari Bendungan Hilir Klub DKI Jakarta. Nah, sebelumnya karena ini sudah merupakan template daripada, ketua penyelenggara, maka saya akan berikan biodata pemateri. Nah, saya ini dilantik menjadi master guide dan dilantik di Universitas Advent Indonesia. Nah, pada tahun 2019 sampai 2020, saya merupakan direktur adventurer di Ben Hill Club. Nah, Ben Hill itu bendungan hilir ya. Dan di tahun 2021 sampai saat ini, saya juga masih menjabat sebagai Direktur Pathfinder Ben Hill Club. Sebelumnya, saya juga memiliki kegiatan dalam organisasi ini. Di tahun 2021, saya sebagai tim Creative Adventurer Day se-Indonesia. Kalau teman-teman ingat, waktu itu diselenggarakan di Hope Channel. Nah, saat itu saya menghandle bagian puppet show. Dan di tahun 2022, nah yang di pertengahan tahun ini, saya merupakan koordinator acara Adventurer Day se-Indonesia. Waktu itu saya juga bergabung bersama, tim kakak-kakak dari UIKT, karena ini ya se-Indonesia. Dan untuk tahun 2023, untuk depannya, saya merupakan salah satu tim daripada program Kampore 2023 yang nantinya akan diselenggarakan di Cibubur. Demikianlah biodata pemateri yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak sekalian dan juga adik-adik Pathfinder. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membagi menjadi 3. Yang pertama adalah dasar Alkitabnya, kedua susunan organisasi, dan yang ketiga the circle of support. Kita lanjut ya, dasar-dasar dari Alkitab di sini diambil dari Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja, bangsa-bangsa, memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu, tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang terbesar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Jadi yang saya bisa ambil daripada, ayat-ayat ini yang bisa saya bagikan juga kepada para peserta kita, mmm, di sini merupakan, Yesus mengajarkan bahwa Yesus datang ke dunia ini, bukan untuk menunjukkan siapa statusnya. Nah, aplikasinya buat kita sebagai seorang pembina ataupun seorang direktur di klub kita masing-masing, mungkin jabatan itu adalah jabatan yang, bagus ya, tapi tidaklah sebaliknya, bukan dengan jabatan itu kita malah berkuasa, malah, melakukan bertindak sewenang-wenang. Emang bagus sih kalau kita bisa taruh ke CV, tapi apakah itu yang dilakukan oleh Yesus? Bukan. Ingatlah kembali bahwa dengan menyandang gelar tersebut, itu berarti kita adalah seorang pelayan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melayani seperti cara Yesus melayani ketika Dia berada di dunia ini? Sudahkah kita melakukan tugas pelayanan kita secara proper? Nah, karena Yesus datang ke dunia ini sebagaimana yang kita ketahui, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dengan cara dia datang kepada orang-orang miskin, memberi makan orang-orang yang lapar, membantu orang-orang yang butuh pertolongan, dan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itulah yang menjadi, eee, contoh yang harus kita tiru daripada Yesus Kristus. Lanjut, di sini ada ayatnya juga yang kedua, di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, yang saya bisa tarik untuk kita aplikasikan daripada ayat ini adalah
eee, kita sebagai manusia tidak ada yang mempunyai berbagai macam karunia ya. Kita hanya memiliki beberapa mungkin atau ada punya satu atau 2. Nah untuk itu, kita harus menggandeng beberapa daripada pembina-pembina kita sebagai tim kita. Karena, eee, untuk menyelesaikan satu tujuan ataupun untuk menyelenggarakan satu kegiatan, nggak nggak bisa kalau kita doang yang mengerjakan itu, tetapi kita perlu bantuan daripada, eee, pembina-pembina lain, kepada, anggota-anggota yang lain, majelis, ataupun keterlibatan dari gereja. Nah, yang ini nanti akan kita pelajari sebagai counselor, bagaimana, eee, mereka juga mempunyai karunia yang kita perlukan untuk bisa, sama-sama melayani Tuhan dan menyelenggarakan acara sehingga acara itu dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika acara itu sudah berjalan dengan baik dan telah selesai, perlu kita ingat lagi bahwa apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena kemampuan kita dan tim kita, bukan, tapi karena ada Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi, keterlibatan daripada kakak-kakak pembina yang lain, keterlibatan daripada gereja atau orang-orang yang pada akhirnya kita buat bahagia dengan kegiatan kita, ingatlah bahwa semuanya itu yang mengerjakan adalah Tuhan dan semuanya Allah lakukan untuk kepentingan bersama. Kita lanjut ke susunan organisasi Pathfinder. Yang perlu kita ingat bahwa Pathfinder itu juga merupakan sebuah organisasi yang mendunia ya. Nah, di sini kita lihat di sebelah kanan ada Conference Pathfinder Director. Kita harus tahu nih siapa yang menjadi Pathfinder Conference-nya. Karena saya ada di DKI, siapa ya Direktur Pathfinder Conference DKI? Terus buat kakak-kakak yang di UIKB lainnya, siapa ya yang menjadi Direktur Pathfinder Conference yang ada di Kalimantan, Balikpapan, atau yang ada di Medan, yang ada di Palembang. Nah, banyak ya yang perlu kita ketahui. Terus, area koordinatornya siapa aja sih jajaran yang mendukung daripada, mmm, direktur Pathfinder Conference tersebut. Contohnya kalau di DKI di sini yang saya tahu ada Kak Osvald, ada Kak Lorraine, dan ada banyak lainnya ya yang mendukung di DKI. Terus, eee, pastor, church board, atau siapa aja bukan, maksudnya adalah pendeta pendeta dan juga anggota-anggota majelis yang ada di gereja kita selanjutnya itu. Nah, terus club director, siapa ya direktur Pathfinder kita? Nah, mungkin kalau kita mau kolaborasi dengan Pathfinder Club yang lain, biasanya kalau mau camping atau kita kalau mau, mengadakan kepahaman secara bersama-sama. Nah, kita harus tahu tuh siapa nih kira-kira direktur Pathfinder yang ada di klubnya sebelah gitu. Terus kita tahu juga siapa sih wakil direktur Pathfinder dan staff, juga ada counselor. Nah, ini siapa nih? Udah belum di gereja kita ada di klub kita ini ada yang namanya counselor atau penasehat. Nah, baik itu secara yang senior di mana sebagai pembina atau sebagai juniornya yang anak adik-adik Pathfinder, biasanya ini sih di kapten tim ya, kapten tim regu, terus ada juga, Pathfinder-nya dan jangan lupa keterlibatan daripada orang tua Pathfinder ini juga sangat penting. Nah, saya mau, berikan sebuah gambaran, ini adalah Pathfinder dan Adventurer di Ben Hill. Waktu itu ini adalah kegiatan Pathfinder Day. Nah, saya kebetulan sebagai direktur di sini, selalu melibatkan banyak orang ya. Jadi nggak hanya karena Pathfinder, ya Pathfinder aja, enggak. Tapi saya mengundang adventurer dan kebetulan disambut dengan baik oleh partner rekan rekan saya direktur adventurer sehingga mereka bisa memeriahkan acara tersebut. Nah, ini tadi korelasinya ke ayat yang tadi, bahwa ketika kita minta bantuan kepada mereka dan mereka mau untuk mengisi acara, itu adalah keterlibatan Tuhan di dalam masing-masing pribadi sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga di sini ada banyak ya, kita kalau bisa lihat di sini ada, ketua yang membidangi kami, dia adalah Kak Febri menggunakan seragam, betapa sangat pendukungnya ya. Ketua yang membidangi, terus ada pendeta juga, ibu pendeta, dan di sini ada anggota jemaat yang mendukung dengan menggunakan seragam Pathfinder. Nah, nanti akan saya ceritakan lagi lebih banyak di depannya. Nah, circle of support, siapa aja sih yang, men-support daripada kegiatan Pathfinder ini gitu ya. Nah, di sini kita libatkan juga para junior counselor,
Pathfinder dan orang tuanya. Kenapa sih orang tuanya itu, sangat penting gitu kita libatkan? Karena mereka yang paling mengenal anak-anak mereka, mengenal adik-adik Pathfinder ini secara kesehariannya, bagaimana cara mengatasi adik-adik Pathfinder yang misalnya suka ngobrol-ngobrol, atau bagaimana sih caranya kita, biar dia tuh ngerjain PR-nya dengan baik, ngerjain tugas-tugasnya dengan bagus, terus juga bagaimana ya pendekatannya kalau dia udah mulai sedih, udah mulai kayak, aku nggak mau temenan sama dia, biasanya itu yang kendala kita ya, di dalam mengajarkan adik-adik Pathfinder. Nah, terus ada counselor, inilah fungsinya counselor sebagai penasehat. Dia yang akan menjembatani antara direktur, support staff, dan juga orang tua. Nah, nanti biasanya kalau penamatan tuh ya, banyak sekali tugas-tugas yang belum. Nah, kita datang ke counselor. Apa ya kira-kira yang perlu kita lakukan supaya, semua dapat ditamatkan dan juga gimana ya caranya biar adik-adik ini bisa mengerjakan, tugasnya dengan baik, mengikuti camping, dan ngomong ke orang tuanya. Di situlah counselor bertindak. Nah, makanya itu penting banget kalau di, Pathfinder tuh ada counselor. Jadi nggak hanya apa-apa ke direktur. Tapi jangan dilupakan juga keterlibatan daripada church board, tadi. Kita mempunyai gembala jemaat yang bisa kita, minta tolong bantuan dan juga kepada para majelis. Misalnya kayak kalau tempat saya kita butuh kayak pengajar-pengajar yang mengajarkan kepahaman, sebelum saya ambil dari luar, saya ambil dulu dari resource yang ada di dalam, terutama para anggota majelis ya. Karena rata-rata anggota majelis itu adalah master guide dan pasti mereka bisa mengajarkan salah satu kepahaman. Jadi, kita bisa ambil keterlibatan mereka di dalam mengajarkan kepahaman-kepahaman di Pathfinder. Dengan begitu ada engagement antara majelis maupun adik-adik yang paling kecil sekalipun. Nah, jangan lupa juga ada namanya, conference Pathfinder Director, yang mana juga mensupport kita nih di dalam Pathfinder tersebut. Oke, kita bahas satu-satu ya, yang dimulai dari counselor. Circle of Support Counselor. Counselor itu ngapain aja sih gitu kan, namanya juga counselor, penasehat, memberikan apa sih? Memberikan encourage, semangat, memberikan, dorongan, motivasi kepada adik-adik kita, Pathfinder, ataupun kepada kakak-kakak pembina yang mungkin ya ada ya beberapa yang, "Aduh aku males nih ngajar," atau angin-anginan datang. Nah, itulah pentingnya counselor. Terus, ngapain aja, dia berdoa dan menangis bersama adik-adik Pathfinder ketika mereka menghadapi kejadian yang menghancurkan hidup mereka. Ya, adik-adik Pathfinder itu sama juga ya kayak kita secara dewasa, mereka juga mengalami yang namanya kepedihan. Kalau mereka ditinggal orang yang disayang, mereka menghadapi bullying, terus atau mereka kayak kesulitan yang mereka tidak bisa ceritakan kepada orang tua mereka. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh, eee, waktu itu, kami ya di Pathfinder Ben Hill ini membuka sebuah kelas yang namanya kelas CMG karena ketertarikan para orang tua dengan klub Pathfinder ini akhirnya orang tua tuh pengen ngambil juga Master Guide supaya mereka ditamatkan Master Guide, mempunyai title Master Guide ya. Nah, tapi kita nggak satukan mereka dengan adik-adik Pathfinder yang memang sebagian mahasiswa atau juga yang masih bersekolah. Kita tempatkan khusus, nah namanya itu adalah CMG paket C kalau kita bilang ya. Nah, eee, waktu itu di tengah tahun, ini kan tahun pertamanya ada program tersebut. Nah, di tengah tahun, di bulan Mei, salah satu daripada, anggota kami CMG paket C tersebut meninggal dunia, yang merupakan orang tua daripada pembina Pathfinder. Jadi, kami membuat sebuah, apa ya namanya, memberikan sebuah semangat kepada mereka dengan cara memberikan penghargaan terakhir, yaitu pada saat penutupan peti kami tuh, ini contohnya, kami datang untuk menghibur, kami yang menyelenggarakan acara penutupan peti. Nah, ini adalah, pembina kami dan ayahnya yang meninggal dunia. Nah, saya sangat beruntung sekali juga karena mempunyai, ketua yang membidangi ketua jemaat yang mendukung acara tersebut dan ini adalah, ketua jemaat kami, dia selalu menggunakan seragam kebangsaannya ya, menggunakan jas Pathfinder ini, dan kami memberikan penghargaan terakhir. Nah, dari kegiatan tersebut, eee, para keluarga yang ditinggalkan merasa sangat senang karena adanya keterlibatan kami ketika mereka sedang berduka, memberikan semangat kepada, keluarga yang ditinggalkan. Dan juga efeknya apa? Bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka,
yang berada di lingkungan tersebut mengenal, ternyata, oh itu Pathfinder. Betapa bangganya ya udah tua juga masih ngambil Pathfinder dan, terlibat dari mulai anak-anak yang paling kecil sampai yang sudah dewasa sekalipun. Dan, eee, secara tidak langsung kita juga menyebarkan maksudnya, eee, mengenalkan Pathfinder ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan saat itu. Nah, lanjut ya. Dengan karunia Tuhan, tuntun mereka untuk mempunyai komitmen kepada Yesus. Jadi, contoh lagi, misalnya yang kedua di sini, saya mau ngambil, sebuah curhatan adik-adik Pathfinder waktu itu, eee, dia merasa kalau, dia tuh kayak nggak cocok gitu ya berada di lingkungannya. Kebetulan dia bersekolah di sekolah international school oleh orang tuanya, di mana semuanya berbahasa Inggris, semuanya sangat keren banget. Terus dia baru masuk, dia ngerasa kayak, "Kecil banget, aku tuh nggak bisa ngerjain apa-apa, nilai aku cuma 8, yang lainnya cuma 100." Terus dia ngomong, "Aku tuh kayak merasa bodoh banget, nggak bisa apa-apa." Terus, eee, kami berikan semangat sebagai seorang pembina, nah, "Enggak kok." Kita berikan encourage dia, "Kamu bisa mengerjakan ini, kamu bisa menghafal ayat hafalan dengan cepat." "Enggak kok, berarti kamu bisa sebenarnya." Kita memberikan dukungan dan semangat dan tuntun mereka untuk berkomitmen kepada Tuhan. Ajari mereka berdoa sebelum kita, eee, mengambil sebuah kesimpulan dalam, mmm, permasalahan mereka. Dan kalau saya secara pribadi, saya selalu korelasikan apa yang mereka hadapi, masalah-masalah mereka hadapi dengan cerita-cerita di Alkitab. Kenapa? Karena sekalipun itu raja-raja di zaman dulu atau sekalipun itu adalah, mmm, nabi-nabi, mereka juga mempunyai masalah dan mereka datang kepada Tuhan. Mereka berdoa dan pada saat itu Tuhan memberikan solusi. Yesus itu ada dan Dia sanggup untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup kalian juga. Dan pada akhirnya mereka tuh punya komitmen untuk selalu memilih Yesus, tidak serta-merta hanya apa yang mereka pikirkan aja sendiri atau hanya berdasarkan teman-teman mereka, tapi mereka berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu dan mengambil keputusan dalam hidup mereka. Dan pada akhirnya, perjalanan hidup yang mereka pilih bersama-sama dengan Yesus bisa menuntun mereka memiliki hidup yang lebih baik lagi. Dan juga libatkan para orang tua tadi ya, karena mereka yang mengenal anak-anaknya. Bagaimana cara mengatasi mereka di klub Pathfinder ataupun pada saat camping, apa sih keegoisan-keegoisan yang adik-adik Pathfinder kita, sering terjadi gitu ya, nggak mau berbagi atau bagaimana, libatkan orang tua mereka. Terus juga ada junior counselor, kapten tim ya. Contohnya di sini adalah ketika kita membuat sebuah perkemahan, camping. Nah, kita tunjuk siapa yang menjadi kapten timnya. Biasanya kapten tim itu adalah yang langsung menjadi counselor daripada regunya mereka. Karena ada banyak case, misalnya contoh, ada adik Pathfinder yang memang mempunyai keterbatasan dalam membawa, perkakas atau peralatan atau bahan makanan. Nah, nanti junior counselor ini yang akan mencari solusinya, dilatih adik-adik kita untuk bisa menjadi junior counselor. Oh, jadi dia akan membagi part-part mungkin kepada teman-temannya, "Kamu bisa bawa ini," dan itulah yang kita harapkan supaya adik-adik ini bisa mengambil keputusan yang baik untuk timnya. Dan jangan lupakan juga support-support staff lainnya, yaitu ada instruktur, tadi kalau saya mengambil dari anggota majelis ya, sekretaris dan bendahara yang kita telah pilih di klub Pathfinder sendiri. Karena semakin beraneka ragam orang, semakin banyak yang kita libatkan dalam mengambil keputusan ya, yang kita konselingkan, apa sih, solusinya. Nah, kita akan melihat permasalahan itu semakin lebih lebar lagi, sehingga kita mempunyai banyak pilihan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, itu pentingnya ada support staff kita melibatkan orang-orang yang berada di samping kita. Nah, lanjut, di sini ada direktur klub ya. Direktur klub itu memang, eee biasanya paling sering didatengin, entah itu dari orang tua atau dari adik-adik Pathfinder, kalau juga dari pembina, "Ini mau saya tamatkan atau gimana?" Nah, tapi direktur klub itu sendiri mungkin sudah banyak sekali tugas-tugasnya, kayak bikin program lah, membuat budget di raker, belum lagi meeting kalau setiap bulannya di, rapat majelis. Nah, banyak ya, untuk itu kepada direktur dihimbau untuk bisa memberikan kesempatan kepada kanseler. Bikinlah sebuah penasehat itu dari antara, mmm, pembina-pembina.
untuk membangun hubungan, kepercayaan diri, buat iman dan menolong Pathfinder, sehingga mereka bisa membangun hubungan dengan Yesus Kristus. Jadi mereka bisa menjadi penerus kita selanjutnya, menjadi pembina-pembina di next berikutnya yang lebih baik lagi. Itulah pentingnya, fungsi counselor di dalam Pathfinder ini. Karena nggak selamanya datang ke direktur terus. Jadi nanti kita bisa saling tinggal ngomong ke counselor aja gimana, hubungan dengan adik-adik Pathfinder dan juga para kakak-kakak pembina. Lanjut, support dari pendeta dan gereja. Nah, ini juga penting banget sebagai counselor, selain kita lebih banyak gereja, maksudnya di sini mungkin anggota jemaat dan anggota majelis yang lebih tua ya, anggota jemaat yang tua-tua, dituakan, kita bisa mengambil berbagai macam kayak pengalaman-pengalaman dari mereka dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di, eee, Pathfinder ini, karena mereka kan lebih banyak pengalaman dan juga, kita libatkan mereka lah untuk, eee, terlibat banyak di dalam kegiatan Pathfinder ini. Jadi kalau di saya sih tadi ya, begitu ada kegiatan Pathfinder Day ataupun, penamatan, itu saya selalu, mmm, mengajak kepada anggota Gereja Masih Advent di Ben Hill itu berikan pengumuman kalau siapa yang master guide atau yang telah menjadi pembina yang, eee, pernah ditamatkan menjadi master guide, tolong menggunakan seragam di hari Pathfinder Day ataupun di penamatan. Kenapa? Karena dengan mereka menggunakan seragam Pathfinder, itu, akan membuat bangga daripada adik Pathfinder kita, terutama ya para anak-anaknya daripada anggota majelis tersebut. Dia akan merasa kayak, "Wah, ternyata papa saya, mama saya pernah mengambil master guide, pernah sudah menjadi, eee, Pathfinder dulunya." Dan saya sangat senang banget karena ini adalah organisasi yang, everlasting. Master guide itu adalah, sebuah jabatan yang memang sampai selama-lamanya, tidak bisa digantikan dengan orang lain dan ini merupakan kegiatan yang sangat seru karena mendunia. Dan dengan kita mengundang daripada anggota-anggota majelis tersebut, para pendeta juga mendukung, kita mengetahui bahwa mereka juga senang dalam terlibat di dalam kegiatan Pathfinder. Jadi mereka nggak hanya menganggap sebelah mata, "Alah Pathfinder kerjanya cuman camping lah, bisanya cuman kayak, bangun tenda dan lain-lain, bikin rusuh aja." Enggak, tapi kalau di gereja saya, karena kita melibatkan banyak orang, melibatkan anggota gereja juga, mereka sangat menanti-nantikan yang namanya Pathfinder Day dan juga penamatan. Dan mereka sangat mendukung kegiatan tersebut, terutama, ibu-ibunya, para orang tuanya saya juga minta tolong kadang, kalau di hari yang spesial ini boleh nggak ya, tante, mama daripada ini bawain kita makanan juga gitu, bawain kayak, sop buah, es buah, atau juga kayak mie goreng, apa, sehingga acaranya jadi spesial dan itu merupakan satu hal yang ditunggu-tunggu kepada semua, anggota anggota gereja. Jadi bikin sebuah event yang memang melibatkan orang secara sukarela untuk bisa terlibat di dalam kegiatan tersebut. Saya juga sangat senang banget ini pengalaman dari saya ya, ada anggota jemaat yang memang, eee, nggak terlalu kayak nonjol banget di dalam gereja, ya tapi karena dia itu merupakan master guide lulusan Pathfinder, begitu kita bilang, "Jangan lupa menggunakan seragam ya," dia menggunakan seragam pada hari itu dan dia bisa selama ini mungkin nggak ditunjuk untuk mengambil bagian, tapi begitu kita menyelenggarakan acara ini dan kita mengundang setiap orang yang menggunakan seragam untuk maju ke depan, kita nyanyi bersama-sama dan untuk didoakan pendeta, itu akan membuat orang itu sangat senang dan untuk pertama kalinya mungkin bisa tampil di depan orang banyak dengan bangganya menggunakan seragam Pathfinder. Nah, itulah pentingnya keterlibatan, support, circle support tadi ya, di mana ada keterlibatan pendeta, keterlibatan majelis, dan keterlibatan anggota jemaat. Karena perlu diingat, intinya dulu para orang tua, para anggota jemaat itulah core-nya yang di dalam, organisasi kita sendiri itu kita buat untuk mendukung kita dan begitu ini sudah berkembang dengan baik, doakan juga selalu minta bantuan Tuhan karena Tuhanlah yang menggerakkan hati masing-masing pribadi untuk bisa menyukseskan acara yang berasal daripada Tuhan juga. Nah, kalau saya selalu berdoa kepada Tuhan
pertama kali saya menjabat menjadi, direktur, hal yang pertama yang harus saya hadapi adalah saat itu, penamatan Pathfinder. Karena ini rentetan daripada direktur yang berikutnya dipindahkan ke tahun berikutnya. Jadi langsung saya menjabat. Saya takut banget, saya panik, saya nggak pernah sama sekali maksudnya kayak, ya memimpin leader sebagai seorang pembicara di depan itu, menyampaikan tantangan, saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan tolong sukseskan, ini acara kegiatan pertama saya menjabat menjadi seorang direktur." Dan kemudian, saya nggak punya ide, saya nggak bisa apa-apa, tapi kemudian mama saya, yang adalah mantan juga direktur Pathfinder di Ben Hill, memberikan ide-ide, masukan, dan akhirnya, semua bisa berjalan dengan baik. Saya doakan, saya undang juga pembicara yang saya nggak pernah sama sekali, eee, WA siapapun nggak saya kenal, sampai akhirnya saya bisa me-WA Pendeta Roni Wenas untuk bisa hadir di penamatan kami dan juga terlibat dengan, staf-staf yang lainnya. Saya sangat senang dan acara itu pun dapat berhasil, sehingga saya menyimpulkan bahwa, acara yang saya buat ini memang bukan karena kebisaan saya atau ide dari mama saya, tapi karena Tuhanlah yang bekerja. Dan melalui tim support saya, yaitu para pembina dan juga staf-staf lainnya yang mengambil bagian saat itu, saya sangat berterima kasih juga kepada Tuhan karena Tuhan berhasil menggerakkan hati mereka untuk mau melayani, sama-sama menyukseskan acara tersebut. Dan acara itu pun berjalan dengan baik. Jadi yang saya bisa ambil kesimpulan adalah, itu dari Tuhan, acara itu dari Tuhan, semua yang menggerakkan itu Tuhan, idenya juga dari Tuhan, dan suksesnya acara itu pun karena Tuhan. Tidak ada keterlibatan saya sama sekali, cukup mau datang dan Tuhan akan menyelesaikannya. Percayalah, di balik semua support-support yang telah kita pelajari tadi, ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan satu lagi, konselor juga bisa dilatih atau diikuti kita kalau mau cari tambahan-tambahan ilmu ya melalui kegiatan yang dilakukan dari conference. Salah satunya ya ini ya, terima kasih good job banget kepada tim UIKB yang telah menyelenggarakan, CMT secara e-learning ya. Terima kasih untuk Kak Oswald dan jajarannya yang telah, memudahkan hidup kita ya. Jadi nggak perlu lagi datang secara offline atau gimana. Dengan adanya e-learning ini kita bisa sama-sama belajar secara online dan juga bisa mengerjakan tugas-tugas juga secara pribadi. Ini sangat kemajuan yang sangat baik juga dan, ada lagi di sini, kita bisa belajar juga dari buku-buku yang telah disiapkan oleh, conference ya. Ada Pathfinder Administrasi Manual, ada buku ataupun video tentang bagaimana servant leadership dan mentoring approved by your conference. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari conference, kita tinggal minta aja. Kadang ada orang yang nggak tahu siapa sih kontak person-nya, bisa kok, kita cari-cari, apalagi sekarang sudah ada website-nya yang saya tahu, kita tinggal cari aja resource-nya apa, kita mau belajar tentang apa, kepahaman tentang apa. Nah itu sudah disediakan oleh, eee, Indonesia juga ya, yang saya tahu ya Pathfinder Resources, itu udah ada dari Indonesia juga dan kalaupun emang, nggak ada di Indonesia, ada kok saya lihat di wikinya Pathfinder, kita bisa lihat. Tapi mungkin, dalam bahasa Inggris yang nanti kita bisa terjemahkan sendiri. Oke, requirement. Requirement kita adalah dari counselor support team ini, buatlah satu kelompok dari beberapa orang di dalamnya, ada peran sebagai kapten, anggota Pathfinder, pastor, area koordinator, dan conference. Kita bikin kelompok ya, dari antara, peserta-peserta yang hadir, terus kita brainstorm, apa yang dapat dilakukan oleh kelompok tersebut untuk memastikan adanya kedisiplinan yang intens di klub Pathfinder dan bagaimana peran counselor dalam hal tersebut. Nah, tadi kayak ada contoh saya udah sebutkan gimana kalau misalnya, mmm anak ini ditamatkan atau enggak, atau bagaimana, atau banyaklah hal-hal yang bisa kita diskusikan dengan case-case yang lain di, regu kita masing-masing. Ini saya berikan kebebasan saja kepada siapa anggota timnya masing-masing. Nah, selanjutnya saya mau mengambil sebuah korelasi dalam Alkitab. Sedikit aja cerita tentang bagaimana Musa kewalahan dalam menghadapi bangsa Israel karena mereka mempunyai masalah ya, karena apa-apa dikit-dikit larinya langsung ke Musa, bangsa Israel ada ini dikit langsung ke Musa, bikin Musa jadi kayak pusing dan masalah itu nggak habis-habis karena berentet-rentet. Nah, kemudian Yitro yang bertindak sebagai mertua Musa bilang kepada dia, "Kamu tuh capek kalau kayak gitu, lebih baik kamu tuh
pilih orang gitu. Gimana sih caranya? Ya mengajarkan kepada mereka tentang ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Nah tadi kita pilih konselor itu dengan mengajarkan ketetapan dan keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan mana yang harus dijalani dan pekerjaan apa yang harus dilakukan. Tadi ya kalau kita mau memilih pembina, kita bisa pilih pembina yang kita latih dulu dengan mengikuti, CMT daripada konselor ini atau kita punya kayak, eee kepahaman sendiri yang kita bisa pilih. Terus juga adik-adik yang akan kita tunjuk sebagai kapten tim. Nah, terus di ayat 21 bagaimana sih kriterianya? Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang takut akan Allah, yang takut akan Allah ya, dan orang yang dapat dipercaya, dan yang benci terhadap pengejaran suap. Nah, 3 ya, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Inilah kriteria yang layak untuk menjadi counselor di klub kita masing-masing, entah itu dari adik-adik Pathfinder ataupun dari pembina. Nah, ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk kepahaman bukan kepahaman sih, untuk pembelajaran The Counselor Support Team. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita, terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun, eee, berbelit-belit dalam penyampaian materi dan informasi. Nah, mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendalami lebih lanjut, bisa menghubungi daripada panitia yang penyelenggara kegiatan CMT ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kiranya melalui tuntunan Tuhan, kita akan disiapkan menjadi pelayan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan biarlah kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena sekali lagi saya sampaikan, tugas yang ada saat ini, yang kita emban saat ini itu merupakan tugas yang mulia. Ingat bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan ketika kita telah menjadi seorang pelayan daripada Tuhan, lakukanlah tugas kita dengan proper, sama seperti yang Yesus Kristus lakukan saat Dia melayani orang-orang yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan beserta Tuhan kita akan sanggup melakukan semua itu. Terima kasih.